Oke. Echad Miyodea. Echad Aniodea. Ini adalah satu puisi yang biasanya dipelajari oleh anak-anak. Nah, jadi pelajaran kita sedang mempelajari puisi anak-anak. Ya, karena kita semua adalah orang-orang yang merupakan pemula dari mempelajari bahasa Ibrani, jadi saya memberikan puisi untuk anak-anak saja, dan ini kita semua belajar jadi anak-anak. Tapi ya, walaupun ini adalah puisi anak-anak, ini merupakan dasar dari iman kita, ya, baik itu Yahudi, baik itu orang Kristen yang sama-sama mempercayai monoteisme dari Abraham. Dan tentu saja basicnya adalah Shema, Ulangan 6 ayat 4. Dan kalau Anda membaca Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, jangan sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah ya, kalau Anda membaca ini sebagai pembaca bahasa Indonesia, kita akan bertanya, loh kok cuman bapak-bapak, ibunya mana? Gitu kan? Nah, apakah di sini Rasul Paulus salah menuliskan ayat? Kenapa dia hanya nulis, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya. Nah, kita boleh tanya, ibunya di mana? Kenapa hanya untuk bapak-bapak? Nah, ini tentu saja karena Rasul Paulus adalah seorang rabi, maka setiap kata-katanya, ya, setiap penulisannya itu berdasarkan dari tradisi dan pemahaman Torah orang Yahudi. Kalau Rasul Paulus bilang, hai bapak-bapak, ibunya mana? Nah, ini berarti dia memiliki satu dasar. Kenapa hanya ditujukan kepada bapak-bapaknya saja, ya. Jadi inilah ya. Jadi kalau kita membaca Ulangan 6 ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemanapun engkau mendudukinya. Nah, kalau Anda membaca ini, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, Anda nggak akan tahu ini ditujukan kepada siapa. Kalau Anda membaca ini dalam bahasa Ibrani, Anda akan tahu bahwa Ulangan 6 pasal 4 ayat 1 ini ditujukan kepada bapak-bapak, karena kata mu di sini ya itu ditujukan kepadamu laki-laki. Ya. Mu di sini, kamu di sini, itu semua adalah laki-laki, plural laki-laki. Ya. Jadi kalau membaca ini, Anda nggak bisa nyalahkan Rasul Paulus, yang dimana dia hanya mengatakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Ya, karena memang ayat ini ditujukan kepada bapak. Ulangan 6 ayat 4, Ulangan 6 ayat 1 sampai 4. Ya. Jadi, Vezot ham mitzvah, hakukim ham mispatim, asher shiva Adonai Elohei-chem. Nah, chem di sini, kata chem ya, kalian, itu kalian laki-laki. Jadi tidak salah kalau Rasul Paulus merujuk bahwa ini merujuk kepada bapak-bapak saja. Jadi hati-hati bapak-bapak, ya, jangan pernah nyakitin hati anak-anak di rumah. Karena kalau Anda nyakitin anak-anak di rumah, Anda tidak mendapatkan kehormatan dari anak-anak Anda di rumah. Anda tidak akan bisa menularkan suatu teladan. Nah, jadi bapak-bapak harus menjaga hati anak-anaknya supaya tetap dia menjadi figur yang dicintai dan figur yang diteladani. Kalau teladan dari bapak itu nggak ada, rusaklah keluarga itu. Ya, jadi seandainya ya ini bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri kalau berantem, kalau bisa ya jangan di depan anak. Ya, nanti kalau anak-anaknya itu lebih bela ibunya gitu kan, nanti bisa bahaya itu kalau anak-anak kurang hormat terhadap bapaknya. Karena di sini khusus jangan sakiti anak-anakmu, bapak-bapak loh ya. Nah, supaya seumur hidupmu engkau dan anak-anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang
pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Dan ini tadi ya, harus dapat memberikan teladan supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Nah, kalau Anda seorang Kristen, seorang aktivis apalagi ya, tetapi Anda di rumah tidak dapat menjadi teladan, Anda menyakiti anak-anak Anda. Jangan harap anak-anak Anda itu dapat memiliki satu keimanan yang luar biasa kepada Tuhan. Karena Bapak di rumah itu sebagai satu figur bagi anak-anaknya. Nah, anak-anak itu sangat membutuhkan ibunya, tentu saja. Ya, tetapi anak-anak sangat membutuhkan figur yang dapat diteladani, yaitu siapa? Bapaknya. Ya. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, supaya engkau menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Allah nenek moyangmu, yaitu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Anda lihat di sini, segala apa yang dikatakan kamu kalian di sini, ini semua untuk laki-laki. Ya. Dan ini hanya dapat dibaca dalam Alkitab bahasa asli Ibrani. Ya. Jadi ini memang mandat untuk bapak-bapak. Nah, sekarang penutupnya, gongnya ini, ya. Dengarlah Israel, ya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi di sini ini adalah satu kalimat syahadat. Nah, kalimat syahadatnya orang Israel itu hanya satu kalimat. Kalau teman Muslim 2 kalimat. Kalau orang Kristen kalimat syahadatnya panjang sekali ya, pengakuan iman rasuli. Tetapi ini ya merupakan kalimat syahadatnya orang Israel yang juga menjadi dasar dari kalimat syahadatnya orang Kristen. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Jadi ini yang dinamakan Shema. Jadi mandat Shema, ya, mandat Shema itu ditujukan kepada Bapa. Ya. Jadi di rumah tangga yang mendapatkan mandat Shema itu adalah Bapa. Dan kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaling, apabila engkau bangun. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini semuanya maskulin. Jadi mandat Shema adalah mandat bagi Bapak. Nah, bangsa Yahudi itu berdiaspora setelah keruntuhan Bait Allah. Tetapi bangsa Yahudi itu tidak pernah kehilangan identitasnya. Kenapa mereka tidak kehilangan identitasnya? Karena mereka selalu menyampaikan asal-usul. Siapa sih mereka? Secara berulang-ulang. Kita itu berasal dari keturunan Abraham. Dan kita mengimani Allah yang Esa dari Abraham. Nah, itulah yang dinamakan mandat Shema yang berasal dari keimanan Abraham. Nah, pada abad ke-12 Masehi, ada seorang rabi yang namanya Maimonides atau Nabi Moshe ben Maimun. Nah, Rabi Moshe ben Maimun ini ya, atau dikenal dengan Maimonides atau dikenal dengan Rambam, dia adalah seorang raksasa Torah, jadi rabi besar untuk pemahaman Torah. Nah, orang Yahudi itu memiliki satu tradisi yang lisan, ya, tradisi lisan yang turun temurun, ya, diturunkan dari rabi ini ke rabi ini, rabi ini ke rabi ini, dan dari tradisi lisan itu, seorang yang bernama Rambam ini, dia menetapkan satu puisi Haggadah, ya, dan puisi Haggadah ini ditujuk dengan judulnya itu Echad Miyodea, yang artinya satu, siapa yang tahu? Ya. Kemudian Echad Aniyodea, satu aku tahu. Nah, jadi seperti tadi mandat Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, berarti kata satu itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Elohimnya orang Israel. Nah, dalam Alkitab itu menuliskan bahwa Adam adalah seorang monoteis yang pertama.
dia pastilah seorang monoteis yang pertama. Kenapa dia seorang monoteis yang pertama? Karena memang dialah yang pernah bertemu dengan Allah muka dengan muka sebelum dia jatuh dalam dosa. Nah, kemudian keimanan dari Adam ini turun ke Set. Kenapa turun ke Set? Karena Habelnya mati, kemudian Kainnya itu berpaling dari Allah. Jadi keimanan dari Adam ini turun ke Set. Lalu kemudian turun ke Nuh, ya. Kemudian turun ke Abraham secara khusus, yang dimana dari Abraham ini nanti janji Allah itu akan digenapi, yaitu datangnya Sang Mesias. Nah, walaupun di sini Abraham bukan seorang monoteis pertama, monoteis pertamanya tentu saja Adam. Ya. Namun setidaknya Abraham adalah sosok yang pertama untuk menemukan kembali monoteisme. Nah, dari mana ini ada? Ya, nanti kita lihat dari kitabnya kitab tradisinya orang Yahudi, juga Alkitab kanonik kita, ya. Jadi dalam kitab tradisi Yahudi dituliskan bahwa Abraham itu menghancurkan berhala-berhala dari Terah ayahnya, ya. Ini ditulis dalam kitab tradisinya Yahudi, yaitu dalam Bereshit Rabbah 38 ayat 13. Dan puisi Echad Miyodea itu tadi ya bicara tentang angka 1, angka 2, angka 3 sampai angka 13. Nah, kenapa ada angka 13? Nah, ini tentu saja ada simbol-simbolnya. Orang Yahudi suka akan simbol-simbol, ya. Jadi simbol-simbol angka itu selalu berkenaan dengan interest dari orang Yahudi. 1 itu artinya apa? 1 itu merujuk kepada keesahan dari Elohim yang disembah oleh orang Israel. Nah, puisi Haggadah tadi, Echad Miyodea, itu biasanya dibacakan pada setiap hari raya Paskah, yang dimana itu dibacakan setelah Seder Pesach. Jadi makan malam jamuan pesta Paskah. Nah, jadi di sini kenapa 13? Itu merujuk pada ini. Ulangan 17 ayat 18. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan, ya, atau penulisan ulang hukum ini, ya. Et Mishneh HaTorah, menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Jadi menurut interpretasi dari ayat ini, Musa itu menulis atau menyalin 13 kitab Torah yang masing-masing salinan itu diberikan kepada suku-suku Israel, dan yang satu ditaruh di tabernakel. Nah, ya. Jadi kenapa Echad Miyodea tadi itu merujuk kepada angka 13, karena angka 13 ini adalah merujuk pada salinan Torah yang dibuat oleh Musa, yang masing-masing diberikan kepada setiap suku-suku Israel, dan yang satu ditaruh di tabernakel. Nah, ya. Jadi angka 13 sangat penting sekali, yang dimana dalam Devarim Rabbah 9 ayat 9 ini menuliskan Moshe Khataf Shelos Asheret Torot. Musa menulis 13 gulungan Torah. Shenaim Asher Lishneim Asher Shevatim. Yang 12 diberikan kepada suku-suku. Ve'achat hinia baron. Yang satu dibaringkan dalam tabut perjanjian. She'im Yefaches Yesayef Davar. Apabila ada yang mengadakan yang palsu, ya, Sheyihyu Motzim Ota Shebaron. Nah, apabila ada yang mencoba memalsukan Torah tadi, maka gulungan yang ditabut itu, yang disimpan di tabernakel itu akan bersaksi bahwa itu sudah diganti. Jadi penulisan secara pengulangan kitab-kitab suci itu sudah dimulai sejak Musa. Jadi seandainya ada tuduhan-tuduhan dari agama lain kalau kitab kita itu sudah diganti-ganti, itu nggak akan mungkin terjadi. Karena setiap salinan-salinan dari Alkitab kita itu selalu disalin lebih dari satu.
Gunanya apa? Supaya ada setiap dari salinan itu saling bersaksi. Yang mana yang asli dan yang mana yang bukan. Nah, jadi kebiasaan semacam ini itu dilakukan oleh orang Yahudi secara turun-temurun. Nah, ada satu waktu yang dimana Alkitab kita itu mendapat suatu serangan yang mengatakan bahwa Alkitab kita itu sudah diganti-ganti, ya, sudah diperbarui, sudah direvisi. Nah, ya, ada banyak sekali bahkan ahli-ahli kitab, misalnya dari teolog-teolog barat itu ada banyak sekali yang menyerang bahwa Alkitab kita itu justru meniru dari kitabnya orang Babylon, misalnya Enuma Elish, misalnya Epic of Gilgamesh dan lain-lain. Nah, tetapi hal itu dibungkam dengan penemuan dari gulungan laut mati, ya. Gulungan-gulungan laut mati itu bersaksi bahwa kitab kita yang kita pegang hari ini itu adalah sama persis dengan yang ada di gulungan laut mati. Jadi ini adalah cara Tuhan untuk menjadikan kitab-kitab kita itu tidak dapat direvisi. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan kepada Anda angka 1, ya, yaitu Kejadian 1 ayat 1 yang bicara mengenai Allah pencipta langit dan bumi, yang itu merupakan satu genealogi dari monoteisme kita. Ya, kalau Anda sudah belajar bahasa Ibrani, ya, Anda lihat di sini ada kata bet. Ya. Kata bet itu menjadi kata pertama dari naskah Alkitab kita. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Jadi kata pertama dalam Alkitab itu Bereshit, pada mulanya. In a beginning. Anda lihat di sini. Ya, ada kata Bereshit yang aksara pertamanya itu adalah B di sini. Nah, jadi di sini ini adalah waktu Tuhan yang tak terselami, yang sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Dan kemudian episode manusia itu dimulai dari sini. Ke situ. Ya, wow, luar biasa. Dari aksara Ibrani kita dapat mengerti bahwa yang ini adalah dimensi Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Dan makhluk-makhluk surgawi yang tahu. Pengetahuan kita itu dimulai dari kitab Kejadian 1 ayat 1, mulai dari sini. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Ya, kita tidak tahu kapan iblis itu diciptakan, kapan malaikat itu diciptakan, kapan kejatuhan dari malaikat itu yang kemudian menjadi iblis, itu kita nggak tahu, karena di sini adalah dimensinya Allah yang tak terselami. Ini adalah metafisik. Dan dimensi kita adalah kosmos, alam semesta yang terselami. Ini fisik. Jadi kita, ya, dapat merunut sejarah manusia itu hanya sebatas ini. Yang di sini kita nggak bisa. Ini dimensinya Tuhan. Ya, dari aksara Ibrani ini kita dapat mendapatkan satu banyak filosofi dari orang-orang Yahudi, ya, yang dimana kita mendapatkan kata pertama Bereshit di sini, Bereshit, ya. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pada mulanya, in a beginning. Nah, ya. Jadi di sini bukan in the beginning, bahasa Inggrisnya seharusnya, karena di sini secara harfiah ini mengatakan in a beginning. Kata in a beginning dengan in the beginning tentu saja berbeda. Karena in a beginning ini hanyalah menjadi suatu awal. Tapi bukan awal dari segala sesuatu. Siapa yang menjadi awal dari segala sesuatu? Dia adalah Elohim. Maka pengetahuan kita adalah hanya in a beginning, pada suatu permulaan. Nah, pada suatu permulaan ada satu oknum yang sangat berkuasa, dia adalah Elohim, dia menciptakan langit dan bumi. Nah, kapan terjadinya kapan mulanya dari Allah? Kita tidak tahu, karena dimensi kita itu di fisik yang di sini. Ya. Ini dimensinya Tuhan tak terselami. Tapi kalau nanti kita sudah masuk ke langit baru dan bumi yang baru, nanti kita boleh tanya,
dulunya itu gimana gitu ya. Jadi sepanjang kita masih di bumi ya, dimensi kita hanya di sini. Beresin ya. Kalau yang di sini sudah dikasih barrier di sini, nggak bisa menuju ke sana ya. Jadi kita boleh ingat-ingat nanti kalau sudah masuk ke langit baru, bumi baru, boleh kita tanya ke Tuhan. Ya, awalnya itu gimana sih? Nah, kalau sekarang kita hanya tahu awal dari langit dan bumi itu terbatas pada Kejadian 1 ayat 1. Ya, jadi kalau saya boleh mengilustrasikan, ya, Allah itu Maha Kuasa. Ya, dimensi Allah itu di luar dari pengetahuan kita, di luar dari jangkauan kekuatan kita. Jadi saya mengandaikan seolah-olah Tuhan itu ya Maha Kuasa dan kita yang ada di sini ini ya, bumi kita di sini ada matahari, bulan dan bintang banyak sekali ya. Nah, kita hanya ada di genggamannya ini. Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana Anda dapat memahami Tuhan. Ya. Kalau kita dapat memahami Tuhan hari ini, itu semuanya hanya dalam batasan tempurung otak kita. Ya, tapi tentu saja Tuhan lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan. Sehingga dengan ilustrasi ini saya harap Anda semua dapat membayangkan bahwa Tuhan tidak akan terjangkau pemikiran kita karena Dia jauh lebih kuasa. Kita ada di dalam genggamannya. Alam semesta di sini ada di dalam genggamannya. Yang di sini Anda lihat di sini pada mulanya Bereshit ya. Dia menciptakan. Siapa yang menciptakan? Elohim ya. Anda kalau lihat di sini kalau Anda belajar naskah bahasa Ibrani, kata bara ini adalah verba ya untuk bentuk singular. Ya, berarti oknum yang sedang dibicarakan adalah oknum singular. Tapi di sini Elohim ya, karena di sini ada akhiran im di sini ya, Elohim im ya. Akhiran im di sini itu adalah suatu subjek plural. Nah, ya. Kalau kita melihat struktur kalimat di sini pada mulanya ya, kalau saya boleh menambahkan di sini in the beginning, ini harusnya God's. Ya, harusnya God karena Elohim ini plural. Ya. Tapi kalau Anda lihat di sini verbanya itu bara, ini verba singular. Jadi apakah di sini Musa itu salah nulis suatu naskah? Apakah Musa salah nulis naskah? Subjeknya plural, tapi dia pakai kata kerja untuk singular. Wow, berarti Kejadian 1 ayat 1 ini sudah menunjukkan bahwa ini naskah bahasa aslinya ditulis dalam kalimat irregular. Irregular ya. Susah nulis pakai komputer ya. Ya pokoknya Anda tahu ini ya, irregular. Jadi ini kalimat irregular karena menulis subjek yang plural diberi kata kerja yang singular. Nah ini kalau Anda nanti sudah mengerti sastra bahasa Ibrani ini akan lebih cantik sekali dibaca. Makanya kalau Anda punya kesempatan cepat-cepat ikutin itu program pembelajaran gratis membaca bahasa Ibrani. Karena Anda akan menggali lebih banyak. Jadi di sini Musa sedang bicara Allah yang plural memakai kata kerja singular. Ya, berarti singular tapi plural. Plural tapi singular. Berarti di sini apa? Kalau boleh saya mengajukan, di sini ada nafas trinitas. Walaupun tidak ada kata trinitas, ya, tetapi di sini ada nafas trinitas. Bisa diterima? Ya. Jadi betapa luar biasanya Alkitab kita kalau dibaca, ya. Dan ini menjadi genealogi dari monoteisme. Kenapa monoteisme? Karena kata kerjanya yang singular. Ya. Jadi Kejadian 1 ayat 1 adalah dasar dari monoteisme kita. Nah, tadi kita sudah membaca Shema ya. Nah, Shema
itu adalah kalimat syahadat. Nah, nggak mungkin Alkitab itu tiba-tiba keluar kalimat syahadat. Harus ada dasarnya. Dasar dari kalimat syahadat itu di mana sih? Dasar dari kalimat syahadat mengenai Allah yang Esa tadi, ya Kejadian 1 ayat 1 ini. Bahwa Allah yang Esa menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang lain, dan itu menjadi dasar dari Shema tadi. Dengar Israel, Allah itu Esa, Allah. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Alkitab kita sungguh menulis secara detail, yaitu silsilah ya. Dari Adam ya, melahirkan Kain dan Habel. Habelnya mati. Berarti di sini tidak ada keturunan. Tinggal Kain, tapi Kain tidak bertobat, maka Kain ini nanti dimusnahkan dalam bencana air bah. Nah, maka yang menjadi penerus dari generasi manusia itu adalah Set. Nah, karena Set di sini ada pernikahan campur, nah maka keturunan Kain dan Set ini menjadi bercampur, jadi jahat semua. Nah, itu melahirkan kejahatan di bumi yang hanya menyisakan satu orang yang bernama Nuh. Maka Nuh ini di sini diselamatkan supaya semua nggak jadi jahat. Tuhan memulai genealogi manusia melalui Nuh. Nah, dari Nuh Tuhan memilih Sem. Nah, dari Sem Tuhan memilih secara khusus Abraham. Nah, dari Abraham kemudian Tuhan memilih putranya yang bernama Ishak. Dari Ishak Tuhan memilih putranya yang bernama Yakub, yang dimana dari Yakub ini lahir suatu bangsa yang namanya bangsa Israel, dan nanti sedianya melahirkan Sang Mesias. Jadi kitab Kejadian sedianya betul-betul bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Tidak ada kitab dimanapun, tidak ada kitab suci manapun yang bercerita tentang kelahiran sebuah bangsa. Cuman di Alkitab kita saja. Anda bisa cari di mana saja, ya. Kitab sucinya agama-agama lain tidak akan pernah bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Hanya di Alkitab kita yang dapat merunut dari mana bangsa ini berasal. Dari Adam merujuk kepada Set. Dari Set merujuk kepada Sem. Dari Sem merujuk kepada Abraham. Dari Abraham merujuk kepada Ishak. Dari Ishak merujuk kepada Yakub. Yang dimana dari situ lahir sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Hanya Alkitab kita yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Kenapa kelahiran sebuah bangsa ini begitu penting untuk dicatat? Karena dari situlah nanti lahir Sang Mesias. Dan itu menjadi penggenap dari janji Tuhan sejak Kejadian 3 ayat 15. Nah, saya tidak bicara tentang Kejadian 3 ayat 15, itu akan ada pembahasannya sendiri. Tapi kita sedang bicara mengenai genealogi dari kepercayaan monoteisme Abraham. Nah, ketika bangsa Israel itu tinggal di Mesir dan mereka menjadi budak di Mesir, kemudian ada inisiatif dari Allah untuk membebaskan umat pilihannya ini untuk keluar dari Mesir. Dan Tuhan berkenan memilih satu orang, yaitu seorang yang bernama Musa. Musa itu Anda kalau tahu sejarahnya, dia adalah seorang Ibrani yang kemudian dia dilarung oleh ibunya karena ada konsekuensi pembunuhan bayi-bayi pada masa kelahirannya, sehingga Musa harus dipisahkan dari saudaranya dan dia dilarung di Sungai Nil. Nah, di Sungai Nil ya, oleh karena kehendak Allah, dia dipungut sebagai putra dari putri Firaun. Nah, kemudian dia tinggal di istana Firaun. Nah, di situ dia dididik sebagai seorang Prince of Egypt. Dia belajar banyak di situ, belajar hikmat orang Mesir, termasuk belajar mengenai ilmu perang dan lain-lain. Dan kemudian dia fase 40 tahun pertama ya, dia menjadi Prince of Egypt. Kemudian fase 40 tahun kedua dia menjadi seorang pengembara. Dan fase ketiga pada saat dia berumur 80 tahun. Ya. Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Dan Anda lihat di sini. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham,
Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan Anda di sini melihat di sini, lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Musa adalah seorang nabi besar yang menulis hukum Torah. Nah, tetapi apa yang keimanan yang ditanamkan melalui hukum Torah yang ditulis oleh Musa ini berasal dari mana? Allah nggak nyebut Adam, Allah nggak nyebut Nuh, Allah nggak nyebut Sem, tetapi Allah menyebut Abraham. Jadi dasar dari keagamaan orang Israel itu dasarnya dari Abraham yang menurun kepada Ishak, yang menurun kepada Yakub. Yang dari mana? Di Yakub ini lahir sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, yang merupakan kebangsaan dari Musa itu. Nah, Musa itu mungkin baru mengenal Allah Israel itu dari Yitro. Siapa itu Yitro? Yitro adalah mertua dari Musa ini, ya. Nah, dari situ Musa mendapatkan ilham dari Roh Kudus untuk menulis hukum-hukum Taurat, ya. Dia menuliskan Kejadian 1 ayat 1 yang merupakan dasar dari monoteisme itu. Nah, barulah kemudian nanti di Ulangan 6 ayat 4 yang berdasarkan Kejadian 1 ayat 1 dia menuliskan Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dan Ulangan 6 ayat 4 ini menjadi kalimat syahadat keimanan orang Israel. Dan ini pula menjadi dasar kepercayaan orang Kristen. Karena orang Israel maupun orang Kristen sama-sama mengimani perjanjian lama yang disebut oleh orang Israel dengan tanah Ibrani dan yang disebut orang Kristen sebagai perjanjian lama. Ya. Nah, dalam aksara-aksara Yahudi itu memiliki simbol-simbol. Jadi Alef, ya, simbol angkanya itu 1, ya. Dan di sini ada kepala kerbau, aluf. Nah, aluf itu kepala. Nah, berarti di sini Alef, ya, adalah aksara pertama untuk Elohim. Jadi Alef di sini itu simbol bagi Allah kita, dan setiap aksara dari bahasa Ibrani itu memiliki simbol-simbol angka, juga simbol-simbol bentuknya. Nah, Anda nanti boleh mempelajari ilmu yang namanya gematria. Jadi ilmu yang khusus mempelajari simbol-simbol angka, dan kita akan belajar sedikit mengenai gematria itu, ya. Jadi di sini Alef, ya, filosofi Alef, ya. Jadi Alef ini memiliki filosofi. Filosofinya apa? Dia adalah aksara pertama dari aksara Ibrani. Dan Alef ini juga aksara pertama bagi kata Elohim. Sehingga Alef ini adalah simbol bagi Allah Israel. Nah, jadi kata Alef itu berhubungan dengan Elef yang artinya 1000. Jadi kenapa Alef yang nilainya itu 1 berhubungan dengan Elef 1000. Jadi apa hubungan antara 1 dan 1000? Itu merujuk kepada simbol dari Allah kita. Jadi orang Ibrani merujuk kata 1 itu merujuk kepada keesaan Allah. Dan kemudian Elef 1000 itu menjadi suatu angka yang tak terhingga. Jadi kalau 1 berhubungan dengan 1000, berarti apa yang ada di alam semesta ini, ya, 1000 perkara di alam semesta ini yang tak terhitung itu bersumber dari satu kekuatan Allah. Jadi di sini ada banyak sekali filsafat-filsafat Yahudi yang tertulis dalam Alkitab kita sejak kitab Kejadian. Jadi Alef yang nilainya 1 merujuk kepada Allah. Alef yang nilainya 1 ada hubungannya dengan Elef yang artinya 1000. Jadi 1 dan 1000 ada hubungannya. Karena 1000 perkara di alam semesta ini asalnya dari 1. Siapa dia? Allah yang Esa. Nah, inilah dasar monoteisme Ibrani, ya, yang ada di Alkitab Perjanjian Lama kita.
Nah, ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai 13 prinsip dari keimanan orang Israel. Dan itu diperinci oleh Rambam tadi, ya. Dan 13 prinsip keimanan, ya, ani, ma'amin, bla 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 bla, dan terus seterusnya. Ini ada 13 prinsip di sini. Dan itu yang menyusun adalah Rabbi Moshe ben Maimun. Ya, memang dia adalah rabi abad ke-12. Tetapi kita tidak boleh mengatakan, oh itu baru diciptakan abad ke-12, sebelumnya belum ada. Bukan, ya. Orang Yahudi itu memiliki satu tradisi lisan. Nah, kalau 13 prinsip iman ini, ya, baru dituliskan pada abad ke-12, bukan berarti kepercayaan ini baru ada abad ke-12. Karena orang Yahudi itu adalah pemegang Torah Shef-al Peh. Jadi tradisi lisan yang dipegang teguh dari rabi, menurun kepada rabi berikutnya, menurun kepada para rabi berikutnya, dan itu dipegang secara erat. Nah, kenapa saya harus memperkenalkan hal-hal yang berkenaan dengan keyahudian ini? Kita harus tahu bahwa audiens dari Musa, jemaat awal dari Musa itu siapa sih? Orang Israel. Itu di Perjanjian Lama. Bagaimana dengan zamannya para nabi-nabi? Semuanya orang Israel juga, ya. Nah, bagaimana dengan audiensnya Yesus Kristus? Orang Israel juga. Nah, karena original audience baik Musa dan para nabi lainnya, juga Yesus Kristus dan para rasul yang audiens originalnya itu adalah orang Israel, maka penting bagi kita untuk juga mempelajari antropologi budaya Semitik supaya kita lebih banyak untuk dapat mengetahui prinsip-prinsip Alkitab berdasarkan budaya-budaya yang juga mempengaruhi penulisan dari Alkitab kita itu. Jadi jangan takut kalau saya mengajarkan keyahudian, saya tidak akan menjadikan Anda Yahudi. Saya lebih suka jadi non-Yahudi. Yang ngapain jadi orang Yahudi? Kita adalah non-Yahudi, ya, kita adalah goyim, tapi bukan goyim sembarangan. Kita adalah goyim yang mahal karena kita adalah goyim yang ditebus oleh darah Kristus yang mahal itu. Nah, Anda mau jadi orang Yahudi tapi nggak kenal Yesus, atau jadi orang goyim non-Yahudi tapi kenal Yesus, pilih yang mana? Saya pilih jadi goyim yang dibayar mahal oleh darah Kristus dong, ya. Jadi kalau saya mengajarkan tentang keyahudian, Anda nggak usah horor, ya. Saya nggak akan menjadikan Anda Yahudi, ya. Tetapi keyahudian ini penting untuk kita pelajari sebagai basic pemahaman dari Alkitab kita, bahwa Alkitab kita ditulis oleh para nabi yang memiliki kebangsaan Israel. Ya, Yesus audiensnya juga orang Israel. Audiens para Rasul Kristus juga orang Israel. Nah, jadi Anda lihat di sini, keyahudian sangat penting bagi Alkitab kita. Nah, sekarang kita masuk pada kalimat syahadatnya orang Kristen. Ya, yang kalau orang Yahudi tadi panjang sekali, tetapi kalau orang Yahudi, kalau orang Kristen ini, kalau orang Yahudi itu cuma satu kalimat, tapi untuk orang Kristen ini panjang sekali. Pengakuan iman rasuli ini saja, ya, sudah merupakan singkatan, bentuk singkat dari pengakuan iman Konstantinopel, ya, iman Nikea Konstantinopel. Anda lihat di sini, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Anda lihat di sini ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus di sini. Ini ada nafas Trinitas dalam pengakuan iman rasuli. Ya, di gereja GSKI juga selalu menampilkan pengakuan iman rasuli, yang dimana di gereja ini juga memegang teguh prinsip iman yang mengakui keesaan Allah, ya, yang dikenal dengan rumusan Trinitas karena ada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ini adalah Allah yang esa. Nah, jadi basic kita
basic pengakuan kita semuanya sama. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari Ulangan 6 ayat 4 yang menjadi kalimat syahadat baik itu bagi orang Yahudi maupun bagi orang Kristen. Yang dimana karena di kekristenan ini kita mengimani bahwa Allah yang Esa itu inkarnasi ke bumi di dalam Yesus Kristus, ya. Maka kita memiliki satu rumusan yang sedikit lebih berbeda, tapi bukan berbeda yang secara hakikat. Hakikat Allah yang Esa tetap Esa, ya. Tapi karena ada Allah yang inkarnasi menjadi manusia, ini agaknya menjadi rumit dan menjadi satu perdebatan, ya, baik di antara orang Kristen sendiri maupun bagi orang-orang agama-agama lain. Tuhanmu tiga, gitu. Nah, ya, padahal enggak, ya. Kita tetap mengimani Allah yang Esa. Kenapa ada rumusan ini? Karena memang kita mengenal karya Allah, ya, yang dapat dikenal dari tiga pribadi yang hakikatnya itu adalah sama, yaitu satu, ya, Allah yang Esa. Nah, sekarang mulai yang pertama, Echad Miyodea, Echad Aniyodea, Echad Elohenu Sheba Shamayim Uvaretz. Jadi ini adalah puisi, ya, yang diperkenalkan kepada anak-anak Israel, ya, yang dimana mereka harus menghafalkan Echad Miyodea. Satu, siapa yang tahu? Echad Aniyodea. Satu, aku tahu. Echad Elohenu Sheba Shamayim Uvaretz. Allah satu itu Allah kita yang di bumi, yang di langit dan juga yang di bumi. Jadi Echad Miyodea, Echad Aniyodea, Echad Elohenu Sheba Shamayim Uvaretz. Jadi di sini anak-anak dari kecil sudah diperkenalkan bahwa Allah itu Esa, ya. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Echad, Allah yang Esa. Dan mandat Shema ini, ya, seperti tadi sudah saya perkenalkan kepada Anda semua, ini adalah mandat bagi para bapak-bapak. Nah, kalau bapak-bapak tidak dapat memberikan teladan yang baik, ya, jangan Anda harap Anda menjadi dapat menurunkan keimanan kepada anak-anak Anda. Jadi mandat Shema ini harus diingat adalah mandat bagi bapak-bapak. Tentu saja ibu juga ikut bertanggung jawab, ya. Tetapi ini utamanya diberikan satu mandat kepada kepala keluarga itu. Nah, jadi kata syahadat dari tadi saya ngomong-ngomong syahadat, ya, atau credo dalam bahasa Latinnya itu. Kata syahadat itu adalah kata bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari kata Arab, yaitu syahida, yang artinya dia telah menyaksikan. Jadi dia sudah bersaksi. Saksinya apa? Aku bersaksi bahwa Allah itu Esa, ya. Jadi itu syahida, syahadat. Nah, kata syahadat atau syahida ini berhubungan dengan kata Latin yaitu professus, ya, professus. Apa artinya professus dalam bahasa Latin? Kata professus dalam bahasa Latin itu artinya pengakuan iman yang diucapkan di mulut, ya. Makanya kalau kita membaca pengakuan iman Rasul itu kan selalu dibacakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan seterusnya. Kenapa itu tidak hanya dibaca, tetapi disuarakan? Karena ini memang mengikuti kebiasaan dari kalau orang Yahudi itu mengucapkan Shema. Nah, demikian juga orang Kristen ketika mengucapkan pengakuan iman rasuli itu harus diucapkan. Nah, itulah profesus, ya. Pengakuan iman secara di mulut dan diucapkan kepada publik, khalayak umum. Nah, karena pada saat itu gereja menjadi pusat iman dan ilmu, ya, yang dimana di gereja itu terdapat satu banyak sekali orang-orang pinter. Nah, Anda lihat di sini kalau ilmu biologi, ya, nama-nama Latin dari setiap makhluk hidup di bumi ini kan dikasih nama-nama Latin, kan? Kenapa pakai nama Latin? Karena gereja itu pernah menjadi satu pusat iman
sekaligus pusat ilmu. Jadi di gereja itu pusatnya orang-orang pinter. Sehingga orang-orang berkata, kalau orang-orang dari gereja itu adalah orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, profesus, maka orang-orang pinter itu disebut dengan profesor. Nah, ya. Jadi kata profesor itu sebenarnya berasal dari gereja. Jadi bukan berasal dari khusus dunia pendidikan, karena gereja itu dulu juga menjadi pusat ilmu. Sehingga gereja itu tempatnya orang pinter. Maka orang pinter disebut profesor. Nah, kata doktor, ya, kata dokter itu arti harfiahnya itu guru. Itu pun juga kata Latin. Kenapa menggunakan kata Latin? Karena gereja menjadi pusat iman dan pusat ilmu. Ya, sekarang kita tahu, ya, ternyata profesor, doktor, itu semuanya adalah istilah-istilah yang berasal dari gereja. Anda dapat melihat di sini bahwa gereja itu memberikan dampak yang luas kepada dunia, termasuk kalender. Kalender kita itu kalau minggu kan libur. Kenapa kok minggu itu bisa libur? Ya, karena gereja memperingati hari Minggu itu sebagai hari kebangkitannya Tuhan kita Yesus Kristus. Maka setiap hari Minggu ada kebaktian untuk merayakan kebangkitan Yesus. Kemenangan Kristus dari kematian. Nah, ini kan luar biasa, ya. Jadi kemudian setiap hari Minggu itu menjadi hari libur pada setiap pekan yang berlaku bagi seluruh dunia, ya. Nggak peduli dia itu negara Kristen atau negara sekuler, kalau hari Minggu itu libur. Kenapa? Karena itu hari bagi gereja untuk memperingati kebangkitan Kristus. Nah, Anda lihat di sini, ya, bahwa gereja memberikan dampak kepada dunia, termasuk iman, ilmu, kalender. Dia boleh beragama lain. Tetapi lahirmu kapan? 11 Januari gitu misalnya. 11 Januari itu kalendernya siapa yang bikin? Itu kalender gereja, kalender Gregorian yang berasal dari gereja. Dan kalender Gregorian ini juga disebut sebagai tahun Masehi atau kalender Masehi. Kenapa Masehi? Masihi. Apa itu Masihi? Mesias. Siapa itu Mesias? Kristus. Jadi Kristus menjadi penanda dari kalender ini. Nah, betapa luasnya dampak dari keimanan kita yang berasal dari monoteisme Abraham ini yang kemudian berkembang melalui gereja. Ya, syukur kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus menjadi penanda bagi tahun. Yesus Kristus menjadi penanda bagi liburnya pada hari Minggu setiap pekan. Nggak peduli dia negara Kristen atau negara sekuler. Ya, jadi di sini, ya, Ulangan 6 ayat 4 yang merupakan suatu kalimat syahadat yang dimana kalimat syahadat ini berasal dari keimanan monoteisme Abraham. Ya, dan bukan itu saja. Hal ini juga diteguhkan kembali oleh Yesus Kristus dalam Markus 12 ayat 29 ketika dia ditanya hukum yang utama itu apa sih? Nah, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Nah, ini berasal dari mana? Berasal dari Ulangan 6 ayat 4 tadi itu bukan? Jadi Yesus sendiri merujuk kepada kalimat syahadatnya orang-orang Israel. Nah, disinilah, ya, suatu keimanan yang harus diturunkan secara turun-temurun dan mandat itu diberikan kepada Bapak di dalam suatu keluarga untuk dapat menurunkan iman secara turun-temurun. Dan itu menjadi satu kebiasaan yang diceritakan. Nah, tadi masih bicara tentang angka 1 dan saya sudah bicara 1 jam, ya. Baru ngomong angka 1, padahal ini puisi Haggadah ini 13 ya, Pak Edi. Oke, angka 1 ini saja cukup ya hari ini. Nanti kita pertemuan berikutnya supaya saya sering diundang sama Pak Edi, ya, kita bisa meneruskannya. Kita boleh tanya jawab Pak Edi? Ya, Bu Ya, Rita, ya, ini sudah pukul 9 lebih 6 menit. Bapak ya. Ibu Saudara, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya.
sudah ada 2 pertanyaan kalau tidak salah itu di chat. Jadi yang pertama adalah apakah Yitro itu sama dengan Reuel? Itu Ya, pertanyaan pertama. Yitro, Reuel. Ya, Ya. oke. Kemudian yang kedua dari Semituan, bila Abraham adalah penggagas kembali monoteisme, bagaimana dengan Ayub dan teman-temannya serta Oke. Melkisedek yang juga menyembah Allah yang satu? Nah, Oke. ini 2 pertanyaan dulu, Bu Rita, mungkin bisa Oke, ya. Reuel. Reuel itu sama dengan Yitro, ya. Jadi kadang-kadang orang itu memiliki 2 nama, ya. Misalnya kayak gini. Salomo memiliki nama yang lain. Siapa namanya? Yedidiah, ya. Jadi satu orang itu bisa memiliki nama yang beda. Saya carikan ayatnya ya. Antara korelasi Yitro dan Reuel, ya. Anda bisa membaca dalam Keluaran 31. Ya, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Ya, sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi Keluaran 3 ayat 1 itu secara khusus menyebut nama Yitro sebagai mertuanya. Ya. Kemudian kita bandingkan ya Bilangan 10 ayat 29. Ya. Berkatalah Musa kepada Hobab anak Reuel, orang Midian, mertua Musa. Ya. Jadi mertua Musa ini memiliki nama Yitro dan memiliki nama Reuel. Jadi Reuel dan Yitro adalah nama yang sama. Demikian Kak Edi. Ya, yang kedua, mendingan tanyanya satu-satu. Kalau saya dikasih 2 pertanyaan biasanya saya lupa. Yang kedua apa nih? Yang kedua itu kan bila Abraham adalah penggagas kembali monoteisme. Oke. Bagaimana dengan Ayub dan Ayub. teman-temannya Oke. Melkisedek juga. Nah, Ayub dalam kitab tradisinya orang Yahudi, ya, dia itu adalah suami dari Dina. Ya, Anda tahu siapa itu Dina? Dina adalah salah satu putri, ya. Jadi putri dari Yakub. Nah, kalau Ayub itu suami dari Dina, jadi suaminya istrinya Ayub yang meminta Ayub mengutuki Allahnya gitu karena dia saking sedihnya gitu kan. Kadang-kadang kita kalau sedih banget atau desperate banget itu bisa mengeluarkan kata-kata yang apa ya kayak kejam gitu. Nah, itu dalam pandangan dari orang Yahudi salah satu tafsir. Ini tafsir ya, Anda nggak harus terima ya. Tafsir dari orang Yahudi bahwa Ayub ini adalah suami dari Dina. Tetapi bagi orang-orang mungkin Kristen-Kristen Barat itu memandang bahwa Ayub ini kemungkinan justru lahir sebelum Yakub atau bahkan sebelum Abraham. Nah, kalau kita melihat di sini, kitab Ayub ini siapa yang nulis? Kalau dia lahir sebelum Abraham, berarti yang nulis itu harus Musa. Tapi di sini kayaknya bukan Musa deh yang nulis, ya. Berarti saya lebih cenderung pada Ayub ini kemungkinan. Ya, ini kan namanya juga kemungkinan, namanya juga tafsir dan Anda juga nggak harus mengikuti tafsir ini. Tapi kalau seandainya Ayub ini merupakan menantu dari Yakub, jadi Ayub ini mengenal Allah dari Abraham. Demikian, Pak Edi. ya. Pertanyaan dari Imakulata nih, Imakulata Tri. Bukankah yang menyelesaikan Torah itu Yosua? Terus bagaimana Musa mengkopi Torah jadi 13? Oke, siap. Ya. Jadi ada 2 pandangan, ya, ada 2 pandangan bahwa karena Musa ini adalah nabi yang luar biasa.
Jadi dia adalah nabi yang diberikan hikmat untuk dapat mengetahui kapan kematiannya. Sehingga kematian itu dia pun juga yang menulisnya. Nah, ya, ini satu tafsir. Tafsir yang kedua yang diterima banyak orang karena lebih masuk akal, yang dimana bagian akhir ya dari kitab Ulangan itu, khususnya pada kematian Musa, itu yang nulis adalah abdinya si Musa ini. Ya, abdinya si Musa ini kemudian yang nulis itu dia. Bagian akhirnya saja. Nah, karena hampir seluruh yang nulis itu Musa, hanya bagian akhirnya itu adalah Yosua, maka kitab Torah ini tetap dirujuk sebagai tulisan Musa. Dan setiap bagian akhir dari ke-13 kopi itu ditambahi tulisan dari Yosua tadi. Ya. Jadi ada dua penafsiran. Musa mengetahui hari kematiannya sehingga dia menuliskannya. Tafsiran yang kedua, yang menuliskannya adalah abdinya bagian akhir saja. Jadi walaupun di situ ada bagian yang ditulis oleh Yosua, kitab Torah tetap dirujuk sebagai tulisan dari Musa. Karena sebagian besar ini adalah merupakan legacy dari tulisan-tulisan Musa. Demikian Pak Edi. Oke. Berikutnya pertanyaan ini kalau terkait mengenai pengasuhan anak tadi terkait dengan Shema yang Bulita katakan bahwa itu merupakan tanggung jawab daripada ayah. Ya. Tapi bagaimana kalau single parent ini? Single parent, ya. Nah, tentu saja apa yang dilontarkan oleh Rasul Paulus, "Hei bapak-bapak, jangan kau sakiti anakmu." Ya. Nah, itu tentu saja dalam keadaan normal yang dimana ada bapak dan ibu, ya, dan mandat Shema-nya itu diberikan kepada bapak. Nah, bagaimana kalau nggak ada bapaknya, tapi ibunya saja? Nah, tentu saja ini bisa menjadi lentur ya, pasti merujuk kepada ibunya atau kakeknya. Itu juga bisa, ya. Jadi karena kakek dalam cucu ya, cucu dalam bahasa Ibrani itu sama-sama putra, ben. Kata ben itu bisa merujuk kepada cucu, bisa merujuk kepada putra secara langsung. Jadi seorang kakek itu juga bisa berfungsi sebagai pemegang mandat Shema itu, Pak Edi. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya Bu Ita, ini bangsa Israel apakah pernah dikatakanlah menolak Allah ya, disebut sebagai menolak Allah ketika mereka meminta seorang raja memerintah atas mereka kepada Nabi Samuel? Apakah itu juga bentuk penolakan menyembah Allah Abraham yang monoteisme? Nah, sebenarnya ya sebelum adanya raja-raja ya, bangsa Israel meminta raja. Tetapi siapa raja yang diajukan? Saul. Ya. Kalau Anda membaca pada Kejadian 49 ayat 10 ya. Siapakah yang diberikan tongkat kerajaan oleh Yakub? Ya. Yang diberikan hak kesulungan itu adalah Yusuf. Ya, dari situ dua putra Yusuf yaitu Manasye dan Efraim itu ditempatkan setara dengan para pamannya. Nah, berarti Yusuf yang memiliki hak kesulungan. Tapi anehnya pada Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan itu diberikan kepada Yehuda. Nah, ketika bangsa Israel mengajukan minta raja, dan yang menjadi raja itu adalah Saul, dan Saul ini berasal dari suku Benyamin, berarti apa? Menyalahi suatu berkat yang sudah diberikan melalui Yakub bahwa tongkat kerajaan itu diberikan kepada Yehuda. Ya. Oleh karena itu, ya, raja Israel yang berasal dari Benyamin cuma satu, dan itu kemudian gantinya siapa? Daud. Dan dari Daud ini merupakan raja yang legitimate bagi Israel. Makanya kalau Anda lihat lambang dari orang Israel itu bintang Daud, bukan bintang Saul.
Padahal raja pertama kan Saul. Tetapi yang dianggap menjadi raja legitimate adalah Daud. Karena Daud adalah keturunan dari Yehuda yang mendapatkan mandat tongkat kerajaan. Kejadian 14 ayat 10. Nah, dan kemudian kalau misalnya apakah dengan meminta raja itu mereka berarti menduakan Allah? Ya. Kalau Anda lihat perjalanan mereka dari Mesir melalui padang gurun, ya. Fungsinya Musa itu apa sih? Dia nabi, dia panglima, dia penulis hukum, dia raja, ya. Di situ dia raja. Tetapi memang bukan raja yang seperti yang suatu gelar yang diberikan kepada Daud, tetapi fungsi kenabian dari Musa ini juga mencakup raja itu tadi. Nah, meminta raja sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting jangan menduakan Tuhan dengan ilah-ilah yang lain. Ada pernah satu waktu yang dimana kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Yang utara 10 suku, yang dimana raja-rajanya itu berasal dari keturunan-keturunan Efraim. Dan kemudian yang di selatan ini disebut dengan Yehuda karena raja-rajanya itu berasal dari dinasti Yehuda, dinastinya Daud. Maka disebut dengan kerajaan Yehuda. Nah, ketika di utara itu mereka melakukan penyembahan kepada ilah-ilah lain, Allah marah. Dan kemarahan Allah ini ya mendapatkan suatu konsekuensi yang amat dahsyat yang dimana 10 suku itu hilang. Bercampur-campur nggak tahu yang di mana ini. 10 suku ini hilang. Nah, tinggal yang 3 suku yang di selatan. Nah, tinggal 3 suku yang di selatan ini pun menduakan Allah. Yang membuat Allah menjadi marah juga. Sehingga mereka dibuang ke Babel. Nah, ketika mereka dibuang ke Babel, kembali lagi ke tanah suci. Itulah kenapa kemudian kata Israel itu identik dengan kata Yahudi. Karena Israel utara yang berisi 10 suku itu hilang. Yang dibuang ke Babel itu adalah kerajaan Yehuda, Yahudi. Maka kemudian ketika kembali, ya Israel utara kan sudah hilang. Jadi Yehuda, Yahudi itu menjadi identik dengan kata Israel. Karena sedianya sisa Israel itu melalui apa yang kembali dari Babel itu yang berisi dari 3 suku. Anda pernah dengar, aku seorang Yahudi, lahir dari suku Benyamin. Siapa yang berkata begitu? Rasul Paulus, bukan? Nah, Rasul Paulus berasal dari suku Benyamin, tapi dia menyebut dirinya Yahudi loh. Yahudi kan Yehuda, ya. Berarti Yehuda di sini merujuk kepada kerajaan Yehuda yang pernah dibuang ke Babel. Kemudian waktu kembali, orang-orang itu semuanya nggak peduli Lewi, nggak peduli Benyamin, itu disebut Yahudi, ya. Demikian, Pak Edi. Baik. Konsekuensi dari menduakan Allah hilang Iya. atau dibuang ke Babel. Ini terkait lagi dengan pengasuhan anak, Bu Rita. Ya. Juga dikaitkan dengan kata lemah lembut, karena Musa itu kan juga dikatakan sebagai yang paling lemah Lemah lembut, lembut, ya. ya kan? Dikatakan begitu. Nah, bagaimana terkait hal ini di saat ini di mana kita itu mengasuh anak yang semakin sulit, sehingga kita perlu seringkali juga ketika mendisiplin anak itu harus sampai kemudian juga memukul dengan rotan dan mungkin itu menjadi menyakiti anak. Nah, batasan apa ini terkait dengan mungkin juga dengan lemah lembut tadi Musa itu ya? Bagaimana kita dalam mendidik anak ini yang dikatakan tadi jangan sampai engkau menyakiti anakmu. Mungkin Baik. bisa dengan ini. Ya. Apa sih kata lemah lembut itu? Lemah lembut itu dia tahu dia marah pada saat yang tepat. Dia tidak marah pada saat yang tepat. Jadi kelemah lembutan itu di situ. Anda dapat menahan emosi Anda ketika di situ Anda tahu Anda tidak boleh marah. Tetapi Anda boleh mengungkapkan kemarahan Anda ketika memang anak Anda ini perlu untuk dididik,
untuk dia dapat mengerti yang mana yang betul, yang mana yang salah. Dan ini saya rasa ya tidak hanya kekristenan. Jadi ilmu-ilmu sekuler pun demikian, ya. Dan ini juga berkaitan dengan ilmu-ilmu pendidikan, ya. Ilmu pendidikan itu tidak hanya dikuasai oleh orang Kristen saja, ya. Agama-agama lain tentang akhlak, ya, tentang manner itu juga luar biasa sekali. Apalagi kita orang Timur, ya, ada tata keramanya. Orang Jawa punya tata krama, orang Batak punya tata kramanya sendiri, orang Jepang punya tata kramanya sendiri, orang Chinese punya tata kramanya sendiri. Jadi pendidikan itu saya rasa sih hampir sama, ya. Bagaimana mendidik anak, bagaimana mendidik anak untuk menjadi nanti orang yang bertanggung jawab. Ilmu ini tidak hanya untuk orang Kristen saja atau untuk orang Yahudi, tetapi untuk semuanya. Semua tahu. Kenapa kok semua orang-orang yang bukan Kristen pun tahu demikian? Karena Tuhan itu, ya, baik kepada orang Kristen, baik kepada orang Israel, maupun kepada bangsa-bangsa lain, Tuhan itu memberikan apa? Tuhan itu memberikan reserve. Apa reserve-nya? Hati nurani. Ya, manusia memang kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi walaupun manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah dan manusia itu bisa jatuh dalam dosa, tetapi bagaimanapun manusia itu memiliki apa? Gambar dan rupa Allah. Itu masih ada. Dan kemuliaan ini itu masih diberikan kepada kita, yaitu apa? Hati nurani. Nah, hati nurani ini mau kita pakai atau mau kita parkir. Nah, ya. Dan berkaitan dengan pendidikan dan berkaitan dengan iman, ini yang membedakan. Nah, tadi bicara tentang pendidikan yang dimana bapak harus menjadi teladan bagi putra-putranya. Nah, kalau single parent ya tentu saja ibunya atau kakeknya atau neneknya, begitu kan? Nah, tetapi keimanan akan beda lagi. Apa yang diemban oleh seorang bapak itu, yaitu menurunkan iman bahwa Allah Israel itu esa. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Jadi perbedaannya secara akhlak, secara pendidikan, ya, kita semua sama. Karena kita semua punya hati nurani. Apa yang membedakan keimanan? Keimanan kita didasarkan pada monoteisme Abraham. Nah, monoteisme Abraham itu juga dipercayai oleh kekristenan, oleh Yudaisme, bahkan oleh Muslim. Tapi apa yang membedakan kita dari orang Muslim dan orang Yudaisme? Yaitu orang Kristen mempercayai Allah yang esa tadi, Allah itu datang ke bumi sebagai Yesus Kristus. Itu yang membedakan. Demikian Pak Edi. Ya, ini pertanyaan yang terkait dengan mungkin dengan ehad itu ya, Adonai ehad Allah yang esa ini Bu Rita, karena memang terakhir akhir-akhir ini memang pertanyaan yang akhir-akhir belakangan ini sangat ramai diperbincangkan di medsos. Medsos. Ya kan? Jadi bagaimana dengan kelompok Oneness yang mengakui pengakuan iman rasuli, yang tidak mengakui pengakuan iman rasuli? Sementara pemahaman tentang Allah yang esa, Adonai Ehad itu sendiri, mungkin bisa dijelaskan, Bu Rita. Ya, saya adalah penganut Trinitas, ya, tapi kadang-kadang kelenturan saya ini ya, oleh orang-orang tertentu itu dilabeli Oneness juga, gitu. Karena kenapa? Karena saya nggak pernah garang terhadap kelompok Oneness. Saya tetap memandang kelompok Oneness itu masih saudara kita. Sedangkan kelompok yang Trinitas akut ini, wah itu kafir, itu sesat itu, gitu. Kenapa saya tetap yang memandang kelompok Oneness ini tetap saudara? Sekarang gini, kalau kita itu menginjil, ya menginjil misalnya di stasiun kereta, kita hanya punya waktu 10 menit. Ya. Di sebelah kita itu ada seorang yang nggak pernah kenal Yesus. Ya. Terus kita ngomong sama dia, saya seorang Kristen, saya ingin membagikan berkat bahwa Allah itu sangat mencintai kita, sangat mengasihi kita, sehingga dia datang, ya,
melalui anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Nah, dari situ, katakanlah dia itu seorang muslim, ya. Kalau dia seorang muslim, saya akan berkata Allah yang Esa itu datang sebagai Yesus Kristus ke bumi untuk menggantikan kematian yang seharusnya kematian itu konsekuensi bagi manusia, dia yang menggantikannya. Dalam waktu yang 10 menit itu, perlukah saya bicara tentang Trinitas? Saya cukup bicara dengan Allah yang Esa, bukan? Ya. Nah, yang penting dia percaya, yang penting kita sudah bicara tentang berita Injil, berita sukacita melalui Kristus. Nah, orang-orang Wanes itu percaya bahwa Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Lah sudah percaya Yesus Allah yang inkarnasi kok masih disesat-sesatkan. Nah, itu buat saya itu kenapa saya lentur kepada mereka. Nah, seandainya ya ada perbedaan ya, pandangan atau perbedaan definisi. Bagi saya itu begini. Iman itu berproses. Nah, sekarang nggak usah jauh-jauh deh. Pak Edi sebagai gembala. Jemaatnya berapa? Katakanlah ada 300 misalnya ya. Coba Pak Edi tanyain. Apa sih Trinitas? Nah, si A menjabarkan seperti ini. Si B menjabarkan seperti ini. Beda lagi. Si C penjabarannya beda lagi. Anda ketemu orang 10, ada 10 penjabaran. Kenapa? Karena penghayatan tentang Trinitas itu berkaitan dengan proses imannya. Kalau proses imannya kita merasa itu masih belum tepat, ya kita kasih tahu dong. Oh, Tuhan itu begini. Nah, memang ada pengajaran-pengajaran yang modalisme, misalnya begini. Allah itu Allah yang Esa, itu dapat dikenal misalnya satu orang di rumah dia dikenal dengan Pak Budi. Di kampungnya dikenal dengan Pak RT. Kemudian di kantornya dia dikenal dengan Pak Direktur. Nah, jadi pemahaman semacam ini disesat-sesatkan oleh seorang Trinitas. Kamu modalisme, gitu kan? Nah, seandainya orang itu baru memahami dalam taraf itu, ya kasih taulah baik-baik, gitu loh maksud saya. Ya, jadi nanti kita bersama-sama melalui proses ini pengenalan akan Tuhan. Jadi kalaupun kita pemahaman kita itu kita anggap sudah paling top deh. Dan saudara kita itu belum mengerti tentang itu. Ya bicaralah baik-baik. Saya memberikan contoh seperti ini. Maria Magdalena, ya. Maria Magdalena itu memahami Yesus secara tidak sempurna. Tetapi dalam ketidaksempurnaannya itu, dia didatangi oleh Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus itu disalib dan dibaringkan di kubur, dan kemudian Maria Magdalena datang bersama teman-temannya, datang untuk merempahi, ya, untuk menambahkan rempah-rempah di kuburnya itu. Tapi ternyata kubur itu kosong. Apa yang ada di pikiran dari Maria Magdalena? Tuhanku dicuri orang. Berarti di sini, ya, Maria Magdalena belum memahami bahwa Yesus itu adalah Allah yang inkarnasi, bukan? Dan ketika Maria Magdalena itu didatangi Yesus, Maria itu manggil Yesus apa? Rabuni, guruku. Nah, kalau saya adalah orang yang garang seperti Trinitas yang fanatik itu, saya bakal marah. Maria Magdalena, lu sesat. Gue ini Allah tahu. Kok lu panggil Rabi sih? Apakah saya akan bicara begitu? Tidak. Ya, Yesus tidak bicara demikian. Ya, karena keimanan dari Maria Magdalena ini perlu proses. Dari situ dia tahu, wow, ternyata dia bukan sekedar manusia. Dia adalah Allah yang inkarnasi. Kapan dia mengerti itu? Nanti. Ya. Dengan keterbatasannya kala itu, yang belum memahami bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi. Dan dia memanggil Yesus sebatas Rabi, guru. Yesus nggak marah kok. Nah, jadi Yesus juga menghargai suatu proses, ya. Kalau Yesus menghargai suatu proses, masa kita enggak sih? Ya.
Jadi seandainya ada ketidaktepatan dari saudara-saudara kita yang kita labelin oneness itu tadi, ya kasih tahulah rumusan yang benar. Demikian Pak Edi. Mungkin Pak Edi mau menambahkan ini pengalamannya sebagai gembala, silakan. Baik, kita. Ini masih banyak pertanyaan, cuman waktu kita mungkin tidak cukup nanti. Mungkin pilih saja hanya 2 pertanyaan terakhir nanti ya. Baik, kita. Ini ada yang menanyakan bahwa bagaimana dengan Melkisedek yang juga menyembah Allah yang satu. Tadi sepertinya belum dijawab, Pak. Melkisedek yang juga menyembah Allah yang satu. Ya, yang Oke. Ya. Nah, kita bicara mengenai tafsir lagi. Ya, kalau Anda membaca dalam kitab Ibrani itu menuliskan bahwa Melkisedek itu silsilahnya tidak tertulis. Nah, ada satu pemahaman bahwa Melkisedek itu adalah teofani. Jadi Allah yang menjelma pada perjanjian lama. Nah, dan itu juga merupakan kristofani. Jadi penampakan Kristus di perjanjian lama. Nah, ya. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana? Apakah Melkisedek ini adalah kristofani perjanjian lama? Apakah juga Melkisedek ini adalah keturunan dari Sem atau bahkan mungkin Sem itu sendiri? Ya, karena ada penafsiran juga bahwa Melkisedek itu adalah Sem. Maybe. Kenapa enggak? Karena umurnya itu bisa berkaitan. Bahwa Sem ini mungkin umurnya panjang. Mungkin saja. Kenapa enggak? Ya. Nah, itu juga bisa menjadi satu pilihan penafsiran bagi kita. Kita mau pilih yang mana? Melkisedek ini adalah kristofani ataukah Melkisedek ini adalah salah satu dari keturunan Sem atau bahkan Sem itu sendiri. Nah, kita tadi sudah belajar bahwa sebenarnya monoteis pertama itu adalah siapa? Adam. Adam menurunkan imannya kepada Set. Set menurunkan imannya kepada kepada Nuh. Kemudian Nuh menurunkan imannya kepada Sem. Sem menurunkan imannya kepada Abraham. Ya. Nah, kenapa kok disebut monoteisme Abraham? Bukankah monoteisme sudah ada sejak zaman Adam? Karena Abraham di sini mula dari pemilihan Allah terhadap satu orang yang dimana dari keturunannya dia akan melahirkan sebuah bangsa yang dimana Allah itu akan inkarnasi. Itulah sebabnya kitab Kejadian disebut juga menjadi kitab silsilah bagi lahirnya sebuah bangsa yang dimulai dari pemilihan Abraham. Monoteisme itu sejak zaman Adam, tetapi pemilihan keimanan yang dimana Tuhan akan inkarnasi ke bumi berasal dari keturunan Abraham. Demikian Pak Edi. Ini mengenai penulisan kitab Taurat oleh Musa itu, Bu Rita Bayu. Menurut Bu Rita, apakah itu ditulis oleh Musa pada di masa pengembaraannya yang 40 tahun yang kedua itu atau di masa penuntunan bangsa Israel? Di Padang Gurun. Oh, di Padang Gurun. Ya. Kalau Anda belajar bahasa Ibrani, itu nanti ada namanya wordplay, ya. Firman itu dafar, ya. Kemudian padang gurun itu midbar, ya. Kalau Anda belajar naskah bahasa Ibrani, dafar dan midbar itu soresnya sama. Ya. Kenapa padang gurun itu disebut dengan midbar atau medaber, berkata? Karena kalau Anda berdiri di padang gurun, Anda akan mendengar gemuruh suara dari angin itu, gitu kan? Seperti orang sedang berbicara, gitu kan? Jadi padang gurun itu medaber, midbar, ya. Jadi seperti bunyi orang sedang berbicara. Kemudian dafar itu artinya firman. Jadinya ada firman di padang gurun. Jadi firman yang diilhamkan kepada Musa itu ditulis selama 40 tahun di padang gurun. Nah,
Ini ya. Jadi ada wordplay antara Dafar dan Midbar. Dan itu ditulis selama 40 tahun. Nah, kalau Anda, ini merupakan suatu tipologi. Nah, tipologi dalam perjanjian lama itu, kemudian antitype-nya, penggenapannya di perjanjian baru. Di mana? Nah, ini menarik. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia berpuasa. Tuhan Yesus disebut dengan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 1 itu sebagai apa? Sang Firman. Ya bukan? Nah, kemudian dia berpuasa. Berpuasanya di mana? Di padang gurun. Selama berapa? 40 hari. Jadi Sang Firman di padang gurun, Midbar, ya, selama 40 hari. Ini merupakan penggenapan dari ketika Torah firman Allah itu ditulis oleh Musa di padang gurun selama 40 tahun. Wow, ini namanya intertextuality study. Dan hanya Anda dapat pahami kalau Anda belajar naskah Ibrani. Maka itu cepat-cepatlah ikutlah itu program yang gratis itu. Gratis kok, ya. Bahkan dapat diikuti kapan saja. Pelajarannya sudah direkam. Materinya dikasih gratis. Materi itu mahal loh. Kenapa? Karena di sini STT Ekumene ingin menjadi satu pionir bagi orang-orang mahasiswa-mahasiswa STT di Indonesia ini betul-betul memahami bahasa asli Alkitab. Ya? Dan ini pionirnya memang STT Ekumene dari gereja kita GSKI. Syukur kepada Tuhan kalau kita sekolah di situ. Ya. Demikian Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Rita. Ya Bapak Ibu Saudara, ini kita sudah pukul setengah 10 lebih, jadi sudah lebih hampir 10 menit dari waktu kita. Memang masih ada beberapa pertanyaan ini, sebenarnya yang memang belum dijawab, tapi coba saya akan baca dulu, mungkin bisa kalau memang ya, mungkin kita bisa sambung di lain waktu ya Bu Rita. Ya. Masih panjang materinya, santai saja. Saya memang berharap diundang terus sama Pak Edi kok. Ya, direncanakan di awal bulan Juni ya. Jadi kita nanti baik, siap. Kita akan belajar lagi terkait mengenai budaya Yahudi dan bahasa Ibrani ini, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya semakin mendalami lagi akan iman Kristen kita yang memang berakar dari bangsa Yahudi, ya kan? Jadi Yudaisme itu sendiri. Oke, baik. Jadi saya kira itu Bu Rita, hanya memang tadi sebenarnya saya mau bertanya satu hal terkait mengenai kata ehad itu sendiri ya, mungkin itu bisa jadi penutup Bu Rita di sesi kita malam hari ini. Karena ketika Musa menuliskan kitab Taurat itu dan kemudian di sana digunakan kata ehad, memang ada beberapa pendapat terkait dengan ehad itu, apakah itu jamak dalam kemuliaan, apakah itu memang jamak dalam personnya pribadi, ya kan? Dan kalau kita berbicara monoteisme tadi itu sendiri pun, apakah itu memang benar-benar tunggal dalam artian kata satu secara matematis begitu? Nah, ini kan hal yang memang paling mendasari daripada iman kekristenan kita, apalagi terkait dengan oneness, Tritunggal, dan kemudian juga ada juga yang benar-benar satu begitu sama dengan yang diyakini oleh saudara kita umat Islam misalnya. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan penutup yang mungkin Bu Rita bisa memberikan penjelasan sebelum kita mengakhiri sesi kita malam hari ini, Bu Rita. Baik. Jadi memang ada perbedaan antara kata ehad yang artinya esa atau pertama atau satu, tapi ada juga kata yang yaitu kata yahid yang artinya mono, satu-satunya tunggal. Nah, Allah kita itu esa, yang dimana di dalam keesaan ini ya kita dapat mengenalnya di dalam 3 pribadi ya, yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Nah, ya pemahaman Anda ya sepanjang Anda itu memahami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, bagi saya itu sudah Trinitas. Saya nggak peduli apa ada label oneness atau yang lain, saya nggak peduli ya. Karena bagaimanapun keimanan itu berproses. Seorang yang sudah mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah, ya, dia sudah mendapatkan satu karunia yang besar, anugerah yang besar, keselamatan melalui Yesus Kristus. Perkara nanti pendapatnya itu atau penjabarannya itu belum tepat, ya marilah kita belajar bersama-sama, begitu ya. Karena bagaimanapun begini, Trinitas itu nggak akan dipahami oleh orang Yudaisme. Karena orang Yudaisme itu bisa memahami bahwa Bapa itu adalah Allah. Dia bisa menerima bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Tapi dia tidak dapat menerima bahwa Putra itu adalah Allah. Berarti siapa yang bermasalah di sini? Sang Putra kan? Problem Putra ini kan? Nah kalau Anda bicara dengan teman Muslim, ya, dia bisa menerima bahwa Bapa itu adalah Allah. Tapi dia masih ambigu, ya. Ambigu itu Roh Kudus itu Allah apa Jibril? Ambigu. Dan yang pasti dia nggak akan terima Sang Putra itu adalah Allah. Jadi siapa yang menjadi problem di sini? Yesus, Sang Putra, ya kan? Jadi kedua dari agama Ibrahimi ini tidak dapat menerima Yesus Sang Putra ini adalah Allah. Jadi problemnya di situ kan. Nah, maka bagi saya, seorang yang dapat menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, dia sudah memahami Trinitas dalam kapasitasnya sendiri. Nah, bagi saya pemahaman Trinitas itu state of mind. Ya. Dan Tuhan itu akan dapat memberikan pemahaman kepadanya secara pribadi, memperkenalkan dirinya sendiri seperti yang dikatakan Ayub, dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tapi sekarang mataku melihat kepadamu. Jadi percuma kita sesat-sesatin itu oneness. Percuma kita sesat-sesatin itu yang modalisme. Karena dari kata orang itu masih belum sempurna. Sempurnanya itu ketika apa? Ketika mata dari si orang itu melihat, memandang sendiri siapa Tuhan itu. Ya. Dan Tuhan itu sangat menghargai proses. Tentunya kita juga harus menghargai proses. Ya, saya nggak peduli saya dikatain oneness, walaupun saya Trinitas, karena bagi saya oneness pun sudah mengimani Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Nah, perkara ada perbedaan, nanti seperti Ayub. Nanti mataku sendiri melihat engkau. Bukan dari kata orang. Demikian, Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Rita, luar biasa. Jadi memang apa yang kita belajar malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ini juga adalah bagian daripada memperlengkapi iman percaya kita, ya kan? Tetapi bagaimanapun juga kita semua pasti harus berproses, ya. Dan di dalam proses itu ada satu hal yang terpenting adalah bahwa kita harus mengalami Allah itu sendiri, ya kan? Bukan cuma sekedar sebuah pengetahuan, ya. Tapi bagaimana kita pribadi, lepas pribadi bisa mengalami Allah. Dan kemudian dikatakan tadi mataku sendiri sekarang melihat gitu ya, maka di titik itulah maka kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan, di dalam iman ya. Baik Bu Rita, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan, memang Bapak Ibu Saudara di dalam Life in Christ Community ini terus terang kalau ditanyakan apakah program daripada pembelajaran Bu Rita Wahyu ini berjalan setiap minggu, tentu tidak, karena memang ini bukan khusus daripada belajar dari Bu Rita Wahyu. Ya, Bapak Ibu yang menanyakan hal itu nanti bisa mengikuti program-program pembelajaran Bu Rita Wahyu, ya, karena Bu Rita Wahyu juga ada program pembelajaran bahasa Ibrani, ya kan? Dan mungkin Bapak Ibu juga bisa memiliki buku daripada Bu Rita, Sholat Hatselaf ini ya. Ini buku yang luar biasa, Injil Salib, ini yang kedua, dan juga buku yang pertama, Exegesis Peshat. Ini juga buku yang luar biasa juga, yang sangat memberkati.
untuk kita bisa belajar lebih lagi dalam budaya dan bahasa Ibrani terkait dengan iman kekristenan kita ya Bapak Ibu Saudara. Baik, terima kasih Bu Rita untuk pemaparannya malam hari ini pertemuan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi memang di Live in Christ Community ini kami biasanya berkumpul di hari Rabu dan hari Jumat. Ya, di hari Rabu pukul 7:30, di hari Jumat pukul 8. Tetapi biasanya kami berkumpul secara internal dan saya mengajar di kelas pendalaman Alkitab untuk kurang lebih sekitar 20-an. Nah, tapi mulai bulan Mei ini, memang khusus bulan Mei ini kami tanggal 19, 21, 26, dan 28 Mei kami diberkati dengan pengajar-pengajar yang luar biasa seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa hari ini Bu Rita Wahyu mengajar di Live in Christ Community. Hari Jumat nanti ada Dr. Robson Samosir yang juga akan mengajar dengan membawakan keindahan dan keagungan kekristenan. Itu menjadi tema untuk hari Jumat. Dan direncanakan hari Rabu depan juga akan ada Dr. Yudika Sihaluhu yang juga akan memberkati Live in Christ Community. Termasuk juga di hari Jumat minggu depan lagi itu ada Dr. Ruli Simorangkir yang juga akan memberkati kami di Live in Christ Community. Bapak Ibu nanti bisa bergabung juga ya. Saya akan share, kami akan share untuk apa namanya Zoom ID-nya dan passcode-nya di medsos. Bapak Ibu juga nanti boleh bergabung ya. Tapi memang ini menjadi awal daripada Live in Christ Community. Kami mau bertumbuh terus, kita mau bertumbuh terus untuk semakin memahami iman percaya kita. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang bergabung malam hari ini. Sudah ada kurang lebih sekitar 90 lebih tadi, sebelum di ujung-ujung terakhir ini sudah mulai ada beberapa yang live ya, karena memang sudah selesai pemaparannya. Oke, saya melihat di sini masih ada Pak Merlin Santinus ini. Pak Merlin Santinus masih ada Pak Merlin ya? Mungkin minta masih ada Pak, cuma maaf Pak, kita lagi rame Pak. Oh, lagi rame ini ya. Oke, baik Pak Merlin. Luar biasa, baik. Baik Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri PA kita malam hari ini ya. Live in Christ Community malam hari ini kita mengucap syukur, kita berdoa. Terima kasih Bu Rita Wahyu, kita sama-sama berdoa Bapak Ibu sebelum kita live dari Zoom meeting malam. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapak. Engkau sudah mengirimkan hamba-Mu Ibu Rita Wahyu untuk memperlengkapi kami semuanya malam hari ini yang berkumpul bersama-sama di Zoom meeting di dalam Live in Christ Community ini ya Bapak, untuk kami boleh kembali semakin Terima kasih Bu Rita, terima kasih Pak Edi. Tuhan berkati.